Selamat malam Bapak Ketut Swece. Selamat malam Pak Putu. Maaf malam-malam begini mengganggu tidur tenangnya Bapak Ketut. Tidak apa-apa. Ya, soalnya ada sesuatu yang penting mau saya bicarakan dengan Pak Ketut. Iya, saya lihat Bapak ini wajahnya lagi muram begitu. Kira-kira kenapa ini Bapaknya sebenarnya? Benar sekali Pak. Saya benar-benar bermuram durja saya hari ini. Karena tidak menemukan solusi juga sendirian gitu. Akhirnya terpikirkan Bapak Ketut. Begini, saya kan awalnya di tahun 2023 ini di bulan Januari dijadikan sebagai bendahara BOS, yang sangat mengagetkan sih sebenarnya buat saya gitu. Kenapa kaget? Saya benar-benar nggak tahu rencana BOS itu seperti apa, perencanaan dan lain sebagainya. Saya harus belajar gitu. Nah, proses ini ternyata memang luar biasa Pak. Ada sekali urusan dana BOS ini Pak akan mengambil banyak waktu saya di kelas, dan bahkan tanggung jawab saya di rumah juga sepertinya terabaikan begitu. Saya sebagai seorang kepala rumah tangga, itulah yang saya rasakan Pak, sehingga membuat saya kebingungan, terutama dari anak-anak atau murid di dalam kelas. Takutnya nanti mereka merasa tidak mendapat pelayanan yang baik dari saya begitu selaku gurunya. Oh, jadi begitu permasalahan Bapak. Bapak di tahun 2024 ini ditunjuk sebagai pengelola dana BOS. Sedangkan Bapak belum pernah untuk menjadi pengelola dana BOS. Terus dalam mengelola dana BOS ada perencanaan, ada pengelolaan, kemudian ada laporan untuk dana BOS-nya yang tentunya sangat menyita waktu Bapak. Seperti itu kira-kiranya Bang ya. Kemudian aktivitas Bapak sebagai guru untuk mengajar di kelas menjadi berkurang. Kemudian terhadap keluarga juga terabaikan seperti ini. Jadi kalau yang jadi harapan Bapak dari pembicaraan ini sebenarnya apa kira-kira yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan diskusi malam ini? Ya Pak, dari diskusi kita hari ini tentunya saya ingin setelah hari ini saya bisa mengkondisikan memberikan porsi dari masing-masing pekerjaan saya sebagai bendahara BOS, sebagai wali kelas, sebagai kepala rumah tangga, tanpa harus saling mengganggu itu Pak, profesi ini. Yang saya seperti kemarin kan terjadi karena BOS mengganggu kegiatan di kelas, sehingga kegiatan di kelas harus terpotong dan bahkan ke rumah mengganggu profesi saya di rumah sebagai kepala rumah tangga gitu. Saya ingin ini berjalan dengan selaras, dana BOS selesai, di dalam kelas juga tidak kekurangan perhatian muridnya begitu, di rumah juga seperti itu Pak. Itu yang saya inginkan sebenarnya dari percakapan kita hari ini. Benar sekali itu ya Pak ya. Kita harus bisa menyelaraskan ya, andaikan semua tugas itu seimbang itu. Jadi Bapak ingin supaya kegiatan sebagai bendahara BOS berjalan dengan baik, kemudian sebagai pengajar juga berjalan dengan baik, kemudian sebagai kepala rumah tangga juga berjalan dengan baik. Artinya semuanya stabil ya Bang ya. Terus untuk menstabilkan itu, kira-kira yang akan Bapak lakukan itu apa ya? Begini Pak, saya sudah
berpikir dari pengalaman dulu, kalau saya bekerja sendirian jelas tidak akan bisa, Benar, karena benar. memang dana bos ini memang bersifat sangat sangat dinamis Pak gitu. Iya, Dan benar sekali. bahkan sangat urgent begitu, tidak Ya. bisa ditinggalkan karena nanti juga ada keterkaitannya dengan hukum apalagi. Ya mudah-mudahan sih tidak. Itu yang menakutkan sebenarnya gitu. Saya selama ini harus memilih mengejar dana bos daripada berada di dalam kelas gitu, karena itu bersifat hukum juga Pak. Saya sangat takut Pak. Nah, karena saya rasa dengan sendirian saya tidak akan mampu itu mengelola, jadi mungkin saya akan minta bantuan pada orang mungkin Pak ya, untuk mengerjakannya di saat saya harusnya berada di dalam kelas, namun pekerjaan bos ini mendesak, saya minta bantuan sama orang lain begitu. Itu yang saya mau sebenarnya. Hmm. Oh, jadi Bapak memerlukan tenaga berarti untuk membantu Bapak dalam melaksanakan tugas Bapak supaya tugas-tugas Bapak di pengelolaan dan sebagai bendahara dana bos bisa juga dilakukan oleh orang lain, dibantu maksudnya Pak, dibantu oleh orang lain. Kira-kira siapa yang cocok untuk membantu Bapak dalam mengerjakan kegiatan di bendahara bos? Ya benar sekali Pak begitu. Eh Mengurut pengamatan saya di sekolah, ada di sekolah kita punya tenaga operator Pak. Operator ada apa TU yang dijadikan operator. Nah, saya lihat ini kerjanya tidak terlalu banyak Pak, artinya mungkin di awal tahun memang tidak bisa saya ganggu di awal tahun karena input data, murid baru itu. Yang kedua, ada tenaga perpustakaan Pak yang bisa mungkin bisa membantu. Sama juga tenaga perpustakaan juga tidak banyak yang dibebani tugas begitu. Mungkin Oh, itu bisa begitu. saya manfaatkan. Jadinya Bapak ingin dibantu oleh kedua rekan Bapak tersebut ya dalam melakukan kegiatan di bendahara bos. Ya, itu maksud saya. Bagus itu Pak, kalau mereka mau. Nah, mudah-mudahan sih mau gitu. Harapan saya sih mau. Kalau nggak mau lagi saya pusing Pak. Iya. Kira-kira di kalau operatornya itu apa operatornya tidak begitu sibuk ya? Saya lihat sih tidak Pak. Ada di awal tahun saja kesibukan memang tidak bisa diganggu gitu karena mengikut murid baru Pak. Itu terus paling kesehariannya membuat surat yang diberikan oleh tugas oleh kepala sekolah. Itu saja sih. Oh iya ya, berarti bagus itu Pak. Kalau seperti itu ada yang bisa diandalkan untuk membantu Bapak. Kira-kira langkah apa yang kapan Bapak akan memulai untuk bekerja sama dengan rekan Bapak tersebut dengan operator dan pegawai perpustakaannya maksudnya? Begini, saya tidak bisa sih langsung kerjasama. Paling saya mengadakan pendekatan besok 2 hari lagi lah paling lambat. Saya akan mengadakan pendekatan dengan beliau. Bila perlu dengan keduanya Pak, dengan operatornya dan dengan tenaga perpustakaannya gitu. Besok atau paling lambat 2 hari lagi saya akan kumpulkan itu 2 orang. Saya sampaikan maksud saya begitu agar kita bisa saling membantu di sekolah, meringankan beban demi sekolah juga Pak gitu, bukan hanya demi saya gitu. Mudah-mudahan mereka mengerti. Berarti Bapak sudah bisa menentukan ya untuk menyestabilkan kegiatan Bapak sebagai bendahara bos dan sebagai pengajar dan juga sebagai kepala rumah tangga. Bapak bisa minta bantuan pada rekan
Bapak di sekolah, meskipun rekan Bapak itu seorang operator, karena juga ahli IT, artinya bisa membantu Bapak ya dalam bikin laporan. Kemudian untuk pegawai perpustakaannya, karena banyak juga memiliki waktu senggangnya, sewaktu-waktu bisa Bapak minta untuk membantu di bendahara BOS dalam mengelola dana BOS tersebut. Kira-kira Ya, seperti benar. itu nggak Pak ya? Ya benar Pak. Awalnya sih saya sampai berpikir buat jadwal juga, ternyata mungkin tidak efektif begitu. Nah, cobalah nanti kita tanya dulu dengan bincang-bincang dulu dengan Pak Sugito gitu. Karena ya ketemu. Nah, Ya dan Pak ya, benar sekali. bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak sudah bisa menemukan solusinya ya. Nah, dari kegiatan kucing ini, apa yang bisa Bapak refleksikan terhadap saya sebagai coach seperti ini? Oke. Baik Bapak, sebagai coach sangat tenang sekali saya lihat begitu, berbincang-bincang dengan sangat tenang, bisa mengimbangi saya. Terus terang saya merasa seperti dengan teman gitu loh. Itu yang Ya, pertama. terima kasih. Mampu mengarahkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya, dan yang penting itu alur tirtanya itu tercapai Pak. Saya juga merasa dengan konsep alur itu yang Bapak sampaikan lewat coaching itu, saya merasa nyaman begitu. Merasa nyaman, tidak seperti apa observasi yang lain seperti mencas begitu, artinya menghakimi gitu. Kalau ini ya gimana ya, memang agak tenang sih Pak gitu. Itu saja Pak, Ya, terima kasih. ya. Baiklah, karena semuanya sudah berjalan lancar, kita tutup acara kegiatan kucing ini dengan berdoa mulai.